Duduk, selamat pagi semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Gledy. Saya berhome base di home base yang adults. Melayani di sini di home base departemen bersama dengan para leaders home base yang lain. Jadi yang mau join home base silahkan. Oke, oke. Tema kita bulan ini side by side. Pastor Mike dari awal bulan Pastor Mike udah bilang kita diciptakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi udah jelas ya, Kak Mike bilang dari awal, Pastor Mike bilang dari awal bahwa kita diselamatkan untuk kita bisa berguna buat orang lain. Baru Pastor Lori Bernardi bilang kasih adalah sebuah perintah. Jadi kasih gak bisa pakai mood, kasih itu keputusan. Dan Pastor Ina Patiasina juga bilang kita memiliki tanggung jawab dalam kerajaan Allah. Banyak orang yang tergerak tapi tidak mau bergerak. Oke. Nah bergerak ini kan sebenarnya hal-hal yang sederhana gitu. Enggak harus hal-hal yang besar gitu. Enggak harus hal yang viral. Waktu kita tahu bahwa kita adalah tubuh Kristus, kita punya fungsi dalam kehidupan kita. Waktu kita tahu bahwa kita anak Allah, sebenarnya nggak harus lakukan hal yang grande. Tapi kita tahu bahwa hidup kita berguna bagi orang lain. Oke? Kalau saya boleh kasih judul sermon saya hari ini adalah responsibility. Oke, tanggung jawab. Gitu ya. Saya agak ini ya, kemarin habis Kak Ina, terus saya gitu. Saya dikasih taunya pertengahan bulan ini kalau saya sharing. Terus kita langsung ke firman Tuhan aja, Roma 8 ayat 37. Nah waktu saya renungin firman Tuhan ini, oke, kita bisa baca ayat sebelumnya. Roma 8 ayat 37 bilang, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Oke, saya ulangi lagi ya. Kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita lebih dari pemenang karena perbuatannya Kristus. Bukan karena perbuatan baik kita. Oke, jadi kita perlu lihat diri kita tiap hari bahwa karyanya Kristus yang buat kita bisa berdiri hari ini gitu. Saya pernah ya lagi berdoa pagi gitu ya. Saya doa sama Tuhan gitu, saya ngomong sampai Tuhan bilang, kok kamu fokusnya ke diri kamu ya? Kamu fokusnya ke apa yang kamu bisa bikin, bukan apa yang saya sudah selesaikan. Jadi fokus kita perlu mengerti bahwa kita fokus pada apa yang Kristus sudah selesaikan dan kita mengerjakan bagian kita dengan perkara-perkara yang sehari-hari. Gak harus perkara yang rohani, perkara sehari-hari karena kita ditentukan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi dari posisi ini kita bangun orang lain. Dari posisi ini kita lakukan perbuatan baik. Karena kita lebih dari orang-orang yang menang. Itu identitas. Tahu kan lebih dari orang-orang yang menang kan? Oke, di sini Pastor Rangga suka lari. Saya suka olahraga juga. Kita latihan keras untuk satu hal gitu ya. Tapi waktu juara, ya kan, misalnya Pastor Rangga dapat hadiah gitu dari pertandingannya. Dapat juara, dapat sabuk, dapat apalah gitu ya. Begitu pulang ke apartemennya, ada Kavio kan. Kata Fabio, tadi dapat hadiah kan? Iya dapat hadiah. Mana sini? Kasih gua hadiahnya. Oke. Yang latihan siapa? Yang latihan Pastor Rangga. Yang ikut maratonnya Pastor Rangga. Yang dapat duitnya Pastor Rangga. Yang nikmati Pastor Fiona. Oke? Tapi saya mau bilang, kadang-kadang posisi kita itu, bukan kadang-kadang, ini kebenaran. Bahwa posisi kita di posisinya Kak Fiona. Yesus yang bertanding, Yesus yang mati, Yesus yang disalib, Yesus yang ngalamin semua yang gak enak. Tapi benefitnya kita yang pakai. Halo, hai. Udah lama kan gak halo hai kan? Oke, jadi gitu, kita apa aja. Tapi yang kita lihat Kristusnya, yang kita lihat apa yang dia sudah selesaikan. Kalau saya terus lihat ke diri saya, banyak banget kekurangannya.
Tapi Tuhan bilang, kamu mau berhenti gak lihat diri kamu? Lihat bagaimana saya lihat kamu. Supaya kamu bisa melakukan perbuatan yang saya lakukan, firman Tuhan bilang. Oke, kita fokus beresin masalah kita, sampai kamu lupa Tuhan lagi ngomong sama kamu. Kita sibuk cari solusi buat masalah kita, tapi kita lupa duduk di kaki Tuhan untuk dengar suara Dia. Karena bukan masalahnya yang penting yang kamu sadari, yang kamu bisa selesaikan duluan. Tapi yang kamu harus sadari siapa kamu di dalam Tuhan sehingga kamu bisa melakukan perbuatan baik. Makanya ayat ini jadi penting. Bahwa kita tahu siapa kita di dalam Kristus dan kita beroperasi dari situ. Oke? Jadi kita sudah dimenangkan. Bilang sama kanan kirinya, Yesus sudah menang buat lo. Bilang. Nah gitu, Yesus sudah menang. Oke. Nah, kenapa saya bilang ini? Karena musuh terbesar kita yang iblis suka kita lakukan adalah kita teralihkan dari firman Tuhan. Itu musuh terbesar kita. Iblis suka kalau saudara nggak baca firman Tuhan. Iblis suka kalau saudara nggak ini. Jadi lu nggak tahu kalau ketipu. Lu emang gitu. Kan masa lalu lu kan gini. Lu kan dulu bikin gini. Lu kan gini. Terus saudara iya. Kenapa? Karena saudara nggak lihat firman Tuhan. Karena kita nggak lihat firman Tuhan. Karena saya juga nggak lihat firman Tuhan. Begitu saya tahu. Karena gini. Begitu kamu tahu firman Tuhan dan firman Tuhan itu hidup di kamu. Itu yang iblis takutkan. Iblis nggak takut masalah kamu udah beres cepat-cepat, nggak takut dia. Yang dia takut begitu kamu kenal firman Tuhan. Kamu punya power dalam kehidupan kamu. Halo. Hai. 1 Yohanes 5 ayat 4. Firman Tuhan bilang, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Oke, lagi sibuk ya. Di Indonesia nih ada hashtag kabur aja dulu buat next generation. Ada hashtag bisnisnya lagi gak baik-baik aja. Indonesia lagi gak baik-baik aja. Oke, saya nggak sangkal semuanya itu, saya nggak sangkal semua masalah itu. Pertanyaan saya, saudara pernah tanya nggak, kenapa saudara lahir di musim ini? Halo, kenapa saudara lahir di masa yang orang bilang susah ini? Saudara pernah tanya nggak? Kalau ayat tadi bilang saudara itu lebih dari pemenang, kamu perlu tanya, kenapa saya lahir di masa ini? Berarti kamu punya jawabannya. Halo, hai. Karena apa? Kamu lebih dari pemenang. Yang mengalahkan kamu iman kamu. Bukan duit kamu aja. Kita pelayanan perlu uang. Kita perlu kerja untuk kita bisa ini. Perlu, itu semuanya penting. Oke? Tapi why kamu melakukan itu lebih penting. Ada orang-orang yang kita pengennya kayak sermon-sermon di sini ya bagus nih kayaknya. Pengennya kelihatan, no, hari-hari kamu juga penting supaya orang bisa kenal Tuhan. Oke? Makanya side by side, saya juga terus belajar sampai hari ini. Apakah saya sudah segambar dan serupa sama Kristus? Kalau belum, ya berarti kita belajar sama sumbernya. Kita nggak bisa belajar sama yang lain. Dan sumbernya dari mana? Dari firman Tuhan. Oke, saya pernah ada di posisi dia bilang, Tuhan saya nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan bilang sama saya, you have my word. If you believe, that word become alive. If you believe. Kalau kamu percaya. Kalau kamu nggak percaya, ya udah. Kita perlu percaya perkataan Tuhan daripada perkataan masa lalu kita. Kita harus percaya firman Tuhan daripada perkataan orang tua kita yang mungkin nggak enak. Kita mesti percaya firman Tuhan dari segala sesuatu yang sudah kita hadapi. Saya nggak bilang itu semua salah. Tapi saya mau bilang firman Tuhan harus di atas keadaan dan kondisi saudara. Sampai firman Tuhan itu jadi kondisi dan keadaan saudara. Halo, hai. Oke. Nah, Mazmur 37 ayat 4 bilang, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Bukan bergembira karena proyeknya naik. Bukan bergembira karena saya diundang ngomong di sini. Enggak ada yang salah sama itu semua.
Saya juga lagi ada proyek yang mau dikerjain. Saya tadi cerita sama mama saya, "Mah, tenang nanti ada gini gitu ya." Iya dong, seneng gitu. Tapi itu bukan jadi sumber sukacita saya. Sumber sukacita saya adalah waktu saya mengenal siapa saya di dalam Tuhan. Oke, jadi kita perlu bergembira karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita sering berdoanya cuma gini, apa yang diinginkan hatimu, cuma itu doang. Tapi kalau kita baca ayat ini, keinginannya apa? Keinginan yang sudah sama dengan keinginan Tuhan. Bukan keinginan-keinginan yang aneh-aneh. Halo, jadi bukan pekerjaannya, saya nggak bilang pekerjaan Tuhan nggak penting, tapi hubungan pribadi saudara dengan Tuhan dan firman Tuhan itu jauh lebih penting daripada yang saudara kerjain. Nah yang saudara kerjain itu ekspresinya. Halo, hai. Jadi kita bisa bersyukur gitu apa yang Tuhan, karena kita nggak melakukan itu semua dengan usaha kita melakukan itu semua dari apa yang Tuhan sudah selesaikan. Karena kalau saya lihat gladi yang sudah selesaikan, nggak ada yang beres. Saya juga nggak baik-baik aja. Tapi setiap kali saya mulai tuduh diri saya, Tuhan bilang, kok tuduh-tuduh? Orang gua aja nggak tuduh-tuduh loh, kata Tuhan. Sometimes kesulitan dalam hidup kita, karena kita mulai blaming diri kita, karena kita pikir Tuhan tuduh kita, padahal Dia adalah kasih. Dia mengasihi saudara, nggak pakai ini itu, nggak pakai. Dia mengasihi titik, aku sayang kamu. Pertanyaannya kita percaya enggak? Karena kalau kita enggak percaya, kita cari validasinya dari luar. Kalau kamu firm di dalam, kamu enggak perlu cari dari luar. Karena yang dari luar itu enggak boleh menentukan yang di dalam. Ada hubungannya enggak Kak Glad sama side by side? Ada kok, oke? Jadi kita bergembira karena Tuhan. Oke, ini fakta kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, mengasihi tidak memerlukan persetujuan orang yang kita kasihi. Waktu saudara pilih mengasihi seseorang, kita sering gini, gue udah kasihi lo, kok lo masih begitu sama gue? Gak ada. Yesus mati dengan jaminan kita gak ikut sama dia. Dia mati dengan jaminan kita gak pasti ikut dia. But I know my purpose untuk selamatin orang-orang yang percaya kepadaku. Syaratnya cuma percaya. Do you believe? Apakah kamu percaya bahwa Tuhan mati buat kamu? Itu bukan quote setiap tahun. Itu kebenaran yang setiap hari kita harus ingat. Bahwa kita ini dibayar lunas. Jadinya kita melakukan perbuatan baik dari situ. Oke? Saya tulis di catatan saya. If you can get a revelation how Jesus love you, forgiveness become easy. Waktu kamu tahu Tuhan mengasihi kamu, dan kamu mendapatkan revelation tentang kasih itu, mengampuni jadi hal yang lebih mudah. Karena kamu tahu bahwa kamu pun juga diampuni. Saya pun diampuni. Jadi saya belajar sampai hari ini ada enggak sih ya kesel-kesel atau apa? Adalah manusiawi, Tuhan kasih kita perasaan. Bukan buat disangkal. Tapi perasaan bukan alat penentu keputusan. Keputusan kita harus lebih besar daripada perasaan kita. Nah, keputusan kita ikut apa? Ikut firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Itu yang kita ikuti. Oke? Ada orang-orang yang mungkin datang di kehidupan kita. Yang memang mereka menyakiti kita. Mungkin. Tapi saudara tahu enggak bahwa itu kesempatan untuk kita mengasihi mereka. Karena mungkin ada orang-orang yang dia sakiti, mereka pergi. Mereka usir karena dia, udah pergi lo. Tapi waktu ketemu kita, itu bisa berhenti di kita. Bahwa I love you because Jesus love me and Jesus love you. Oke, jadi itu berhenti di kita gitu ya. Ada, saya nggak bilang bahwa nanti saya juga masih nggak disakiti orang atau apa. Mungkin itu keputusan kita tiap hari. Mengampuni adalah keputusan setiap hari. Bukan lagi ibadah doang. Jadi tiap hari kita belajar untuk mengampuni gitu ya.
how we can live free from offended when we come to people. Gimana caranya kita bisa lepas dari kita be offense. Dari gimana caranya? Be thankful for that person. Dan gak usah harap apa-apa. Kita bersyukur buat semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya gak bisa jadi orang yang bisa memimpin kalau Pastor Mike gak galak. Kamu mau tahu Pastor Mike disiplinnya seperti apa? Ini nih. Aduh. Lihat, mana lihat? Aduh. Oke. But I know dia gak lagi jatuhin saya. Dia lagi bikin saya untuk saya jadi lebih baik. That's your gembala. Halo. Hai. Kita harus, gak semua orang yang ngomong yang gak enak sama kita itu jahat sama kita. Mungkin kalau kita anggapnya jahat, mungkin kapasitas hati kamu yang belum luas untuk terima diajar. Kita harus mau diajar. Kita harus become teachable. Gampang gak? Nggak gampang. But sometimes waktu gak enak, coba mikir dulu, iya ya mungkin saya salah. Mungkin saya ini. So nanti ada orang-orang yang datang sama kamu, dia juga rasain yang sama. Enggak bro, enggak gitu kok. Maksudnya gini kok. Come on. Karena kamu ambil waktu untuk duduk sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Apa yang saya bisa belajar hari ini? Oke? Fakta yang kedua. Pride selalu menghalangi berkat Tuhan. Teman-teman baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 8 sampai 23, nanti baca sendiri. Saya percaya Tuhan bisa ngomong, tapi saya mau highlight ayat ke-10. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Jadi ini Naaman raja. Oke, ibaratnya Prabowo. Oke. Ada di Wahid Hashim namanya Pastor Mike Tenggala. Yang bisa sembuhin penyakit lo, Pastor Mike Tenggala. Lo datang ke sana, oke? Ketemuin dia, oke? Datang nih Prabowo ke sini. Kak Mike udah dapet nih sama Prabowo. Bilang sama Prabowo mandi atau enggak ke PS beli cake apa gitu ya. Oke, tapi yang disuruh ngomong yang ngomong bukan Kak Mike. Yang ngomong misalnya siapa ya? Glady deh. Lihat ngomong tuh sama Prabowo, kalau ajudan di bawah rame kan tuh, raja apa rame ya. Gue yang turun, yang diharapin ketemu siapa? Ketemu Pastor Mike, gue turun deh. Bro, disuruh ke PS, beli cake, cuman gitu doang disuruhnya. But Kak Mike dengar dari Tuhan. Oke, nah ayat 10. Ayat 11 sampai 12. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakitku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dengan pergi dengan panas hati. Naaman marah. Gue raja nih, gue udah datang ke lu malah suruh pembantu lo ketemu gue. Gimana sih? Ya balik deh. Oke, please baca kisah ini. Habis itu orang kepercayaan Naaman bilang, Pak, kan cuma disuruh mandi. Gampang lah Pak. Kalau misalnya nanti dia yang ngomong kan Bapak juga mandi juga. Ini perkara siapa yang ngomong doang Pak. Udahlah, mandilah. Dia ikutin. Naaman ikutin. That's pride. Apa yang Naaman buat itu adalah pride. Tapi akhirnya dia punya hati untuk dengerin hambanya. And then dia ikutin. Dan dia jadi sembuh. Oke, baca kisah ini sama-sama. Oke. Saya tulis di catatan saya. Kalau kamu merasa terlalu besar untuk melakukan pekerjaan kecil, berarti kamu terlalu kecil untuk melakukan pekerjaan besar. Ya kan? Pangkat kita terlalu tinggi banget gitu, sampai kita cuci piring di dapur aja gak bisa. Halo, hai. Kalian itu melakukan perbuatan rendah, bukan karena rendahan. Kamu melakukan perbuatan karena Raja kamu, Bapa kita namanya Yesus Kristus. Dia melakukan pekerjaan rendah, bukan karena dia rendahan.
tapi karena dia raja. Pertanyaannya, kamu mau gak melakukan pekerjaan rendah? Because you are God's kids. Karena kita anak Allah. Karena kita anak Tuhan. Nah kalau kita punya pengertian ini, pelayanan jadi lebih mudah kan? Bayar harga jadi lebih mudah kan? Karena kamu gak melakukan supaya Tuhan sayang kamu melakukan karena kamu mengekspresikan Bapa kamu. Halo, hai. Saya ini ya main basket ya, saya suka main basket gitu. Kalau ketemu atlet-atlet muda yang saya coachingin gitu, waduh, ini, waduh, set deh, tinggi banget dagunya gitu, ya kan? Nggak tahu kakak juga pemain dulu, ya kan? Oh gini, pastor, oke? Enggak, maksudnya bukan ini, maksudnya iya gitu. I was there, jadi saya tahu posisinya dia. Dulu saya bertanding apa segala macam, cuma untuk diakuin, titik. Mama papa saya yang repot urus tingkah-tingkah saya. Benar nggak? Pak, enggak ya? Oke. Tapi saya taruh identitas saya di prestasi saya. Ada level paling tinggi di Indonesia, saya tanda tangan kontrak besok, hari ini saya cedera. Itu mimpi saya seumur hidup, main di, ya kalau nonton basket, nonton IBL ya. Saya tanda tangan kontrak sama salah satu tim, besoknya tanda tangan, hari ini saya lower back saya cedera. Saya marah sama Tuhan. Tapi saya tahu, ternyata saya taruh identitas saya di dalam prestasi saya. Saya taruh itu semua di situ. Begitu orang gak hargain itu, saya kecewa. Begitu saya gak dapet, saya kecewa. Padahal Tuhan bilang sama saya, kamu tetap berharga kok. Oke, jadi sometimes kita perlu berdoa. Minta Tuhan tunjukin, Tuhan ada area yang saya masih merasa saya layak gak? Kamu merasa layak karena menyadari karya Kristus. Bukan karena perbuatan baik kamu. Kita merasa layak karena apa yang Tuhan sudah selesaikan buat kita. Saya tulis di catatan saya, pride bentuknya bukan membanggakan prestasi, tetapi mengidolakan cara sendiri. Dan ini buah dari ketidakbergantungan dengan Tuhan. Jadi pride itu bukan cuma nyombong aja gitu. Tapi kita tidak bergantung sama Tuhan. You have pride. Nomor 3. Faktanya Tuhan memerintahkan berkat ke tempat yang rukun. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya baca firman Tuhan, nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan memerintahkan berkat kepada yang rukun. Oke, kita mesti definisiin rukun dulu. Rukun itu belum tentu nggak berantem. Nggak berantem bukan berarti rukun juga. Jadi kalau misalnya tiba-tiba orang-orang dekat saudara bikin saudara ruk-ruk gitu ya, bikin saudara ngeluh gitu, berarti kedekatan mulai terjadi. Oke, jadi jangan langsung kabur dulu. Kedekatan mulai terjadi ya. Pastor Rangga senyum. Ya, saya sering ruk-ruk kalau Pastor Rangga. Waktu di Next Gen, waktu saya masih melayani sama Pastor Rangga di Next Gen, waduh, boleh baca WhatsApp saya sama Pastor Rangga. Enggak kelihatan. But we know, we see the purpose. Bahwa ada adik-adik yang kita mau bimbing gitu ya. Jadi kalau mau ini bisa ngobrol-ngobrol sama Pastor Rangga. Oke, jadi Tuhan memerintahkan berkat. Begitu kita rukun, LED baru bos. Iya. Oke, Tuhan perintahkan berkat. Oke, saya cuma dengar-dengar aja gitu. Bahwa itu semua Tuhan sediakan. Oke, itu faktanya. Nah sekarang side by side. Gimana caranya kita create unity? Next. Yang pertama bergerak
dari identitas kita di dalam Kristus. Jadi kita perlu menyadari identitas kita, bahwa kita anak Allah. Baru dari situ kita melakukan perbuatan baik. Dari situ kita melakukan unity, kita dengan sengaja bersatu. Karena gini, persatuan itu perlu diusahakan, gak bisa didoain doang. Oke, kemarin saya teleponan sama salah satu home base leader. Kayak ada sama Kak Alvin. Saya teleponan sama Kak Alvin bilang, Glad gue kemarin habis ketemu si ini, gini, gue datang ke sana, wah bahaya sih Glad gini. Terus saya bilang, saya tahu orangnya gitu. Terus dia bilang, lu datang ke sana? Saya bilang, lu datang ke sana? Iya, gue ikutin acaranya dia, nggak beres tuh gitu. Yang saya mau bilang adalah gini, dia sebagai home base leader bayar harga untuk ikutin acara itu sampai selesai. And then dia ngomong sama home base membernya, this is not good. Emang kurang kerjaan, anaknya 2. Saya lagi pagi-pagi kemarin habis ngajar pastor dia, terus saya di coffee shop saya tunggu macet, saya teleponan sama dia. Terus dia ceritain. Saya bilang, wah Kak thank you. Gue diberkati banget dengarnya. Bukan apa yang dilakukannya, tapi gimana dia bayar harga. Bahwa dia bertanggung jawab sama dombanya yang bareng-bareng sama dia di home base-nya. Nah, karena kita tahu gitu. Kira-kira ada kesulitan gak sih? Ada pasti. Kira-kira lagi ada masalah gak sih Kak Alvin? Ya tanya aja deh sendiri. Tapi saya amazed gitu karena lu beneran ikutin dari awal sampai habis acaranya. Iya Glad kata dia. Dan saya tahu orang itu gitu. Saya bilang wah lu keren banget sih gitu. Oke, jadi itu yang kita perlu mengerti identitas kita supaya kita bisa beroperasi dari sana. Jadi kita perlu unity. Yang kedua, melihat orang lain seperti Kristus melihat. Markus 1 ayat 16 sampai 17. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya. Cara Kristus melihat kita berbeda dengan cara Tuhan. Cara kita melihat diri kita. Dia lihat penjala manusia, Tuhan lihat itu penjala ikan, Tuhan lihat itu penjala manusia. Dalam kehidupan side by side kita perlu orang lain, kita perlu bertemu sama orang lain. Bisa nggak kita pakai lensa itu? Oke? Saya belajar bulan ini sama Kak Mike banyak sekali, tanpa beliau sadari. Tapi that's important things yang pasti. Banyak hal yang kita bisa belajar waktu kita pasang hati kita mau diajar. Waktu kita pasang hati kita mau mendengarkan orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Halo, belajar mendengar. Sama, saya juga orangnya pengennya nyerocos saja. Tanya ya mama saya. Kalau lagi datang ke rumah, mah gak bisa mah, gini mah. Baru besoknya mama saya chat saya. Kamu lagi kenapa? Kok bawel banget gitu. Normal gitu. Berarti kita tahu bahwa identitas kita di dalam Tuhan. Jadi kita perlu melihat orang lain seperti Tuhan melihat orang itu. Saya tulis di catatan saya, kalau kita melihat 90% kesalahan orang lain, tetapi Tuhan melihat 2% yang benar dari orang itu, berarti kita harus pakai kacamata yang sama. Kita harus pakai kacamata yang 2%. Because yang kita lihat bukan siapa mereka saat itu, tapi mereka akan jadi apa. Halo, saya sharing-sharing sama Pastor Lia kemarin hari Jumat pagi dan beliau bahas itu. Saya bilang, bisa pas nih sermon gua nih. Iya Glad, kita harus lihat orang tuh dari dia mau jadi apa 5 tahun, 10 tahun lagi, jangan sekarang. Iya ya, enak ya, dilengkapi, mau sharing dilengkapi. Oke, jadi kita perlu latih diri kita, itu perlu latihan. Karena kadang-kadang perasaan kita juga bermain kok. Tapi kita perlu putuskan, no, Jesus love me, dan kasih yang sama berlaku buat orang yang bersama-sama dengan kita. Oke? Sadari bahwa lawan kita bukan darah dan daging, tetapi penguasa di udara. Mentor saya bilang gini sama saya, Glad, kalau kamu lihat selumbar di mata saudara kamu atau di mata teman-teman kamu, berarti ada balok di hati kamu. Yang kamu perlu doain bukan selumbarnya, tapi minta Roh Kudus showing balok apa yang menghalangi jiwa kamu.
Siapa? Jadi begitu saya mulai lihat selumbar, no. Berarti ada balok di dalam diri saya. Saya harus berdoa. Showing to me supaya God's words reveal itu semua buat saya. Ini sampai hari ini saya juga lakukan yang sama gitu ya. Jadi kita perlu rawat hati kita seperti kita rawat taman. Tiap hari. Saya ada gym, pekerjaan saya ngajar. Ya kalau saya lagi datang ke gym gitu ya, kan kelihatannya kayak rapih gitu, bersih aja ya. Karena kan saya tinggalin dalam kondisi rapih gitu. Terus saya balik gitu ya, kelihatannya kayak bersih gitu. Terus saya mulai duduk di bar, ya ada bar minumannya saya duduk. Set, tiba-tiba debu banget, kotor banget. Wah kotor nih gitu. Artinya gini, kalau kita nggak bergaul dengan firman Tuhan, kita rasa diri kita baik-baik aja. Tapi ternyata debunya udah tebal. Cara pandang kita udah berubah pelan-pelan. That's why kita perlu God's word setiap hari. Kita perlu firman Tuhan tiap hari. Padahal waktu saya masuk, kelihatannya bersih aja. Gitu kan. Tapi begitu saya duduk, ada kombuchanya Freedom Church. Freedom Coffee. Saya kalau mau latihan pagi-pagi, kombucha dulu. Ya kan. Duduk, debu nih. Gitu. Ada debu. Wah ternyata yang tadi kelihatannya bersih, kotor ternyata. Oke? Jadi kita terus latih diri kita setiap hari, kita rawat hati kita supaya kita bisa melihat orang lain seperti Tuhan melihat. Karena itu fungsinya kita semua, bukan fungsi saya. Oke? Jadi kita ini tubuh Kristus. Kalau misalnya tangannya lagi sakit, ya jangan marahin kaki lah. Posisi saudara apa? Saya nggak bisa kayak Moses gitu, worship, wah. Suruh nyanyi. Saya baru aja ke mic, ngapain lihat. Udah nggak usah nyanyi loh gitu. Bener. Iya dong. Ada fungsinya kita masing-masing. Kenapa kita saling? Oh dia nih gini nih. Saudara lagi kotorin hati saudara. Jadi kita tahu fungsi gitu. Kalau kaki ya lagi sakit, ya tangannya kan berfungsi. Kalau tangannya lagi sakit, ya kakinya kan berfungsi. Kepalanya tetap Kristus. Tapi katanya leher istri ya. Oke, jadi kepalanya kita lihat kepala dong. Saya nggak bisa worship gitu, maksudnya ya worship ada artinya lagi ya. Tapi maksudnya saya nggak bisa nyanyi gitu. Kalau saya nyanyi ya beda lah. Biar otes aja yang worship. Oke, jadi kita melihat orang lain seperti Tuhan melihat kita. Yang ketiga, hubungan di atas keuntungan. Sometimes dalam hidup kita ada yang keuntungan yang kita bisa dapat kita harus korbankan. Karena saudara sedang berjuang tentang hubungannya. Oke, jadi hubungan harus di atas segalanya daripada keuntungan yang saudara bisa dapat. Nah, saya jelasin posisinya. Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lot ini gak diajak sama Tuhan. Abraham aja yang ajak. Ikut sama gua. Jadi kaya. Habis itu tanahnya penuh. Satu kota tuh udah kekayaannya mereka. Beribut. Berantem. Waktu saya baca kisah ini, Abraham bilang, lu yang pilih duluan. Kita jangan berantem lah. Kita ini kan kerabat. Tapi kalau Abraham hatinya ke hartanya, Ali gak tahu diri ya. Ali ini beta yang bawa loh. Ya, gak gitu kan. Dia bilang, kita ini kerabat, jangan berantem. Lu pilih deh, mau kemana. Gue yang ikut. Nanti sisanya gue. Oke, kalau kita baca kisahnya di sini. Oke, kita baca baru nanti di ayat Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Baca kejadian berikut, kisah berikutnya, oke.
Baru habis Lot pilih, Tuhan ngomong sama Abraham. Sejauh mata kamu memandang, itu milik kamu. Waktu kamu lebih mendahulukan hubungan daripada keuntungan, sumber berkatnya langsung berkati kamu. Karena bukan soal bagiannya, tapi soal siapa yang menyertai kamu. Halo, hai, fight untuk satu hubungan. Kadang-kadang bukan keuntungan yang kita harus fight, tapi hubungannya. Saya harus tetap terhubung sama dia. Gak apa-apalah saya rugi perasaan. Gak apa-apalah saya rugi ini. Yang penting dia kenal Kristus. Saya gak bilang itu harus setiap saat. Karena waktu memimpin kamu harus tegas. Tapi ada hal-hal yang kita harus lakukan gitu. Bahwa hubungan lebih daripada keuntungan gitu ya. Saya tulis di catatan saya, dalam perjalanan hidup kita ada hal-hal yang memang perlu kita perjuangkan. Adalah hubungannya, bukan objektivitasnya. Hubungannya yang kita jual. Oke? Jadi kita punya tanggung jawab. Kita punya responsibility. Oke, kita menerima kasih karunia Tuhan. Hari ini saya mau kita menyadari bahwa anugerah Tuhan kita sudah terima. Dan sekarang waktunya untuk saya menyebarkan anugerah itu. Gak harus jadi ada di acara-acara rohani, gak harus keseharian kita. Bikin orang, kok kamu lain ya? Kok kamu bisa ini lakukan yang lain ya? Gak harus hal-hal yang besar gitu ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, kita sama-sama tahu ini amanat agung. Kita profesinya bisa apa aja. Tapi kita tahu bahwa kita perlu memuridkan supaya orang lain jadi murid Kristus. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ku-nya huruf besar, bukan huruf kecil. Jadi bukan muridnya Glady, tapi muridnya Kristus. Jadi kalau dia pergi karena dia tetap jadi murid Kristus, just go, it's okay. Because apa? Muridku, huruf besar. Yang penting kita cuma bisa lihat dia jadi murid Kristus tetap. Halo, hai, kita perlu sama-sama mengambil tanggung jawab itu ya. Karena kita adalah pengelola anugerah Tuhan. Pengelola berarti berhubungan dengan tanggung jawab. Oke? Jadi saya chat pagi-pagi chat Kak Mike sama Kalori. Gini, ada urusan yang itu tanggung jawab saya. Yang penting kita lakukan dulu tanggung jawab kita. Because we know apa yang Tuhan sedang percayakan di kita. Jangan harap yang lain dulu lah yang Tuhan percayakan di tangan. Apakah kita udah kerjakan supaya orang lain ditolong. Supaya orang lain diselamatkan. Oke? Karena kadangkala kedagingan kita tuh bisa terlihat rohani. Kayak gimana sih? Saya gak merasa dipimpin untuk lakukan itu. Loh, rohani banget. Oke, lakukan aja. Ya. Secara vertikal kita diselamatkan oleh anugerah karena iman kita. Tapi yang tampak di alam horizontal kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Karena semua yang bentuknya tanggung jawab bukan vertikal tapi horizontal. Oke, hubungan saudara sama Tuhan, yes, is important. Tapi tanggung jawab bentuknya horizontal. Kita perlu melakukan apa aja, gitu ya. Kita perlu bertanggung jawab kepada family kita. Saya belum menikah, tapi kepada pernikahan saudara, kepada pekerjaan saudara. Saudara tanggung jawab, saya juga tanggung jawab. Oke. Karena setia adalah salah satu buah roh. Kalau saudara setia, saudara sedang hidup dipimpin sama Roh Kudus. Saya tulis di catatan saya, orang yang setia adalah mereka yang mengandalkan Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan, terlepas dari yang dirasakan, dipikirkan, atau dilihat secara natural. That's responsibility. Kita perlu lakukan itu dalam hidup kita. Setiap kali Alkitab menyebut tentang orang-orang yang menundukkan diri, atau melakukan yang Tuhan mau. Oke, setiap kali Tuhan bicara di Alkitab,
dia fokusnya sama personnya. Saudara bisa baca Efesus, Kolose, 1 Petrus. Semuanya fokusnya kepada yang tunduk pada otoritas. Kenapa? Kenapa fokusnya ke sana? Karena otoritas adalah milik Tuhan. Tapi penundukan milik kita. Itu bukan milik Tuhan. Itu milik kita, harus tunduk sama apa yang Tuhan mau dia kerjakan dalam hidup kita. Oke? Jadi, selama jantung kita masih berdetak, saudara punya tanggung jawab untuk mengenalkan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Amin. Amin. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Oke? Saya berdoa bahwa kehidupan kita menjadi aliran kehidupan buat orang lain. Oke? Kita berdoa.